Siap. Ready or not? Selamat siang, Ibu Guru. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Apakah ada yang tidak masuk? Ada, Ibu. Kenapa tidak masuk? Sakit Ibu. Yang sakit semoga cepat sembuh, yang malas semoga malasnya hilang ya. Ibu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Guru minta satu orang untuk pimpin doa di depan. Teman-teman Ibu Guru, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa baik. Mengisi kita dalam Islam pada hari ini mau belajar. Kiranya Tuhan Yesus membuat kepada kami apa yang Guru terangkan bisa mengerti dan kami bisa melalui kami. Terima kasih. PPKN Pancasila sebagai dasar negara. Negara. Sejarah perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila oleh BPUPPKI dan PPKI. Sebelum itu, apakah anak-anak ada yang tahu apa arti dari BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Dan ada juga yang tahu apa arti dari PPKI? Saya Bu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, terima kasih. Yang kedua, proses BPUPKI adalah singkatan dari Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI disebut sebagai Dokuritsu Junri Kosaki, yang artinya Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau PPKI singkatannya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang, PPKI dikenal sebagai Dokuritsu Junbi Inkai, yang artinya dalam bahasa Indonesia Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh yang berperan, tokoh-tokoh penting dalam perumusan Pancasila, yaitu yang kedua Muhammad Yamin. Yang kedua Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara secara lisan dan tertulis. Yang ketiga Soekarno. Soekarno mengusulkan dasar negara yang disebut Pancadharma, yang kemudian dinamakan sebagai Pancasila atas anjuran ahli bahasa. Usulnya meliputi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan. Selain ketiga tokoh di atas, terdapat juga panitia 9 yang beranggotakan Soekarno, Muhammad Hatta,
Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Alexander Andries Marani, 5. Di Adi Kusumo, 6. Ahmad Suharyo, 7. Wahid Hasyim, 8. Agus Salim, 9. Abi, 10. Nilai-nilai Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu kebebasan beragama, toleransi antar umat beragama. Contohnya itu kayak keton sebagai warga negara, keton berhak untuk memilih agama yang kita anut. Dan contoh yang kedua itu seperti kita sebagai warga negara, kita harus saling menghargai sesama lain, orang lain. Jadi contohnya seperti kayak ibu guru agama Muslim, sedangkan anak murid agama Protestan atau Katolik. Jadi jikalau agama Muslim lagi beribadah, kita harus menghargai. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau agama Nasrani lagi beribadah, ibu guru harus menghargai. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia bersamaan derajat. Jadi contohnya itu seperti contohnya seperti ibu guru dan anak murid. Walaupun ibu guru sebagai seorang guru, tapi ibu guru juga harus menghargai anak murid, dan begitu sebaliknya anak murid juga harus menghargai ibu guru. Yang ketiga, Persatuan Indonesia, nasionalisme, cinta tanah air dan menjaga keutuhan NKRI. Ya, jadi kan biasanya ada yang bilang NKRI harga mati. Jadi kita harus menjunjung tinggi kita punya negara. Kita harus bangga dengan kita negara toh. Biar supaya di mata dunia itu kita negara ini juga negara yang negara maju. Dan begitu juga dengan murid-muridnya, harus berpikir untuk menjadi maju. Buang itu kebiasaan bandel, buang itu kebiasaan yang malas. Kayak tadi ada yang datang sekolah karena malas. Kayak tadi datang sekolah, ibu guru tuh ada di sini, anak murid tuh datang. Bagaimana Indonesia mau maju? Toh? Kan bisa kalau orang pemalas, murid-muridnya pemalas, generasinya ke depan maju, negaranya maju. Itu. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, demokrasi, musyawarah untuk mufakat.
jadi setiap keputusan itu pasti ada musyawarah dan mufakat. Jadi kalau kita mau ambil keputusan kan semungkin kita langsung bilang contoh di sekolah ini itu kepala sekolahnya itu harus yang ini langsung ditunjukkan semungkin toh pasti dipilih dulu, lihat bobot dan beratnya dulu, lihat wawasannya dulu, pastikan begitu toh. Dan contoh di murid-murid semua kalau mau pilih sekolah semungkin dia nggak mau langsung bilang kata aku masuk sekolah di sini saja, jadi sana lain. Saya pasti bicara dengan orang tua dulu toh. Pasti bicara dengan orang tua dulu, mama aku mau pilih sekolahnya di sekolah mana nih, mau daftar di sekolah mana, mau bilang di sini juga, kamu bilang lain, ayo. Nah, jadi kan ada musyawarah toh. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kesejahteraan sosial, pemerataan pembangunan. Jadi ketemu negara ini harusnya sejahtera. Nilai-nilai dan sistem demokrasi. Pengertian demokrasi sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, tadi kan betul bicara tentang pemilihan ini. Berarti demokrasi kan salah satu masuk dalam pengertian. Ini dia pengertian sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pilar-pilar demokrasi di Indonesia, sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia, pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi, tantangan-tantangan demokrasi di Indonesia. Dari materi ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami bagaimana negara Indonesia dijalankan, nilai-nilai yang dianut, dan bagaimana warga negara dapat berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi sampai sini ada yang mau bertanya? Kenapa kita harus berdemokrasi? Ya, terima kasih. Ya. Nama siapa? Ya, Fransina begitu. Fransina begitu. Kenapa kita harus berdemokrasi? Ya. Kalau seumpamanya kalau kita tidak berdemokrasi, terus kayak kita memilih kepala daerah, kan aturan di negara kita kan setiap pemilihan kepala daerah kan kita harus menggunakan hak pemilihan. Jadi kalau seumpamanya betul saya memilih, terus pemilihan mau jalan bagaimana, demokrasi dia mau berjalan bagaimana. Jadi kita memang sudah ada undang-undang yang mengatur bahwa negara kita harus negara yang berdemokrasi. Hari ini dan nanti kita akan ketemu lagi dalam sesi berikut. Tapi sebelum itu, Ibu Guru minta satu orang dari yang cewek untuk berdoa.